Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Taufik di Skrider Channel. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik aja dan sehat selalu ya teman-teman. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dulu nih teman-teman. Gimana? Udah? Oke, langsung aja kita lanjut bahas Honda Beat 2013 di tahun 2025 nih teman-teman. Dan ini udah menjelang 2026 ya. Nah, ini dia kondisinya ya teman-teman. Dan ini jok anti cakar kucingnya dicakar lagi sama kucing cuy, nggak mempat ini joknya. Dan ini kondisi motor gue sekarang ya, udah buluk banget. Oke, langsung aja kita riding pakai Honda Beat 2013 ini di tahun 2025 menjelang 2026 nih teman-teman. Ini udah Desember ya, gak lama lagi tahun masuk 2026 ya. Kita putar balik dulu cuy. Oke, sebagai sekedar info ya, ini motor mendiang almarhum ayah saya ya teman-teman, dan gua pakai dan sampai sekarang kagak gua jual ya teman-teman, karena kenangannya itu gua sering dibonceng sama almarhum ayah saya pakai motor ini nih teman-teman. Banyak kucing cuy. Oke, ini kita lewat jalan legend ya teman-teman. Oke, kita siap mendaki cuy. Oke. Ini jujur aja ya, motornya masih kuat nanjak nih. Kita bakalan lewat turunan lagi, dan tentunya ini pengereman kalian harus optimal ya. Jangan sampai rem kalian ngeblong. Yang ada lu meluncur sampai bawah ya. Oke, sip. Oke, ada orang cuy. Oke, kita akan bahas sedikit tentang motor Honda Beat ini ya teman-teman ya. Kita bahas sedikit kelebihan dan kekurangannya lah, dan sedikit membahas spesifikasi dari motor ini nih teman-teman, dan pengalaman gua setelah pakai Honda Beat 2013 ini. Pertama-tama kita lihat spesifikasi Honda Beat 2013 ini ya. Motor ini dilengkapi dengan mesin 110 cc dan itu terbilang kecil ya cc-nya. Tenaganya 8,7 dk, udah 7.500 rpm, dan torsinya nih 9 Nm pada 6.500 rpm. Untuk kapasitas tangki bahan bakar motor ini kalau nggak salah 4,2 liter ya. Kalau nggak salah kalian bisa bantu benerin di kolom komen. Dan selanjutnya motor ini terkenal irit ya, ini sekitar sampai 60 km per liter ya, gua pernah dengar. Tapi nggak juga ya, setelah gua make ini motor sosol lah. Tapi semenjak BBM naik, gua pakai ini motor isi bensin 25.000 itu bisa dipakai 3 hari pulang balik kerja nih teman-teman. Nah, enaknya pakai motor ini, bobotnya ringan banget ya. Bobotnya sekitar 95 kg ya, jadi motor ini cukup mudah untuk dikendalikan nih teman-teman. Dan menurut gua nih teman-teman, kelebihan motor ini atau kelebihan dari Honda Beat 2013 ini desainnya yang nggak ketinggalan amat ya dibandingkan dengan motor-motor yang sekarang ini. Desainnya masih stylish dan modern. Untuk harga bekasnya paling murah itu sekitar 7 jutaan ya teman-teman, bekas. Dan selain itu, motor ini juga sangat mudah kalau kendalikan ya. Contohnya kayak ini, enak banget dipakai filtering cuy. Ini juga nyaman digunakan di jalanan perkotaan, jadi cukup ergonominya lumayan lah, walaupun joknya agak keras nih teman-teman. Kalau dipakai lama juga pantat lu bisa kebas juga nih teman-teman.
Tapi sayang banget kalau udah kemakan waktu nih motor, speedometernya bakal mati sama ini nih, kuncinya gampang dilepas walaupun udah di kontak on. Jadi kalau kalian gak hati-hati, kuncinya bisa terbang cuy. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ini udah ada ya, lampunya masih lampu biasa ya, belum LED untuk tahun ini. Untuk tenaganya ya, tenaga Honda Beat 2013 ini so-so lah, gak kenceng, gak lambat juga, jadi ya standar lah teman-teman. Iya, bawanya santai aja, dibawa santai aja nih motor. Dan motor ini cocok banget sebagai motor tempur. Untuk sekarang ini gua pakai motor ini kemana-mana ya, udah jarang banget gua pakai motor sport cuy. Jadi kalau dibawa kemana-mana nih motor simple ya, nggak ribet bawanya, nggak perlu mikirin ini itu, bensinnya tergolong irit. Tapi kalau kalian jarang ganti oli, nih motor bakalan jadi vampir bensin nih teman-teman, atau boros. Kenceng banget ceweknya bawa motor anjir. Kemudian kaki-kakinya juga terbilang gimana ya, kurang stabil ya teman-teman. Jadi kalau lu bawa tikungan kudu hati-hati aja, atau di jalanan licin mending bawanya santai aja nih teman-teman, gak usah berasa gerusuk bawanya. Dan kondisi motor gue ini standar ya, belum ada modifikasi mesin, apalagi pakai knalpot ya, yang tentunya membuat motor ini dapat julukan menjadi beat ember cuy. Tapi alhamdulillah ya, gue kagak pernah modif aneh-aneh di, khususnya di bagian sektor mesin ya. Jadi gue pilih standar aja lah, dimodif malah kena hujat nih motor. Selanjutnya pengalaman berkendara pakai motor ini tuh untuk daerah perkotaan sih masih nyaman, dan untuk angkut barang juga kuat nih motor cuy. Gua beberapa kali bangun rumah gua pakai angkut semen nih motor. Ini dia pos polisi yang habis hancur ya teman-teman. Sini dulu ada tugu knalpot cuy, tapi udah dihancurin pas demo kemarin. Oke, kemudian kalau motor ini udah menginjak 10 tahun ya, kalian perlu ngerawat motor ini lebih intensif ya. Banyak hal yang perlu kalian perhatiin. Contohnya kayak apa ya, kayak bagian sektor mesin tentunya ya, sama kaki-kakinya nih. Kalau udah lama bakalan gak enak banget. Kenapa Alparnya parkir di situ cuy, itu padahal bukan tempat parkir ya, ini jalur motor anjir. Mungkin kayaknya ada masalah ya. Ya, untuk Honda Beat ini sendiri bisa dibilang ini motor tergolong awet ya teman-teman, atau badak banget. Usianya yang udah lebih 10 tahun nih motor, masih kuat-kuat aja di bawahnya. Gua ganti CVT selama pakai motor ini baru 3 kali kalau nggak salah ya. Kemarin sempat putus ya, 3 kali ya, udah 3 kali ganti CVT. Nah ya, motor ini kerjanya berat juga ya. Aduh, lewat mana? Oh, udah celah nih di sini. Oke, aman cuy. Jadi kalau kalian pengen motor tempur, Honda Beat 2013 ini bisa menjadi pilihan buat kalian nih teman-teman. Nggak rewel atau nggak ada masalah-masalah yang bikin kantong lu jebol. Ya, mungkin itu aja sih vlog kita kali ini. Kita bikin thumbnail dulu nih teman-teman.
Kalau kalian suka, jangan lupa like video ini. Tentunya bantu subscribe juga ya teman-teman. Jadi gua kekurangan subscriber cuy. Oke, kita parkir di sini aja nih teman-teman.